Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 21 yang beranggotakan Anita NIM 087 serta Suli Setiawati NIM 173 yang akan membawakan materi mengenai lembaga kerjasama biparti. Baik, yang pertama yaitu pengertian dari lembaga kerjasama biparti. Lembaga Kerjasama Biparti atau LKS Biparti berdasarkan pasal 1 butir 18 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 merupakan sebuah forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di suatu perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja yang sudah tercatat di instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenaga kerjaan. Kemudian, dasar hukum adanya lembaga kerjasama biparti. Yang pertama, berdasarkan dalam pasal 106 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan yang berbunyi, setiap perusahaan yang mempekerjakan 50 orang pekerja atau buruh atau lebih wajib membentuk lembaga kerjasama biparti. Yang kedua, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 32 Men 12 Garing 2008 tentang tata cara pembentukan dan susunan keanggotaan lembaga kerjasama biparti. Selanjutnya adalah tujuan pembentukan LKS biparti. Tujuan dari pembentukan lembaga kerjasama biparti yaitu untuk menciptakan hubungan industrial yang secara harmonis, berkeadilan, dan dinamis dalam sebuah perusahaan, serta memiliki fungsi sebagai forum komunikasi dan konsultasi antara pihak pengusaha dan wakil serikat pekerja atau serikat buruh atau wakil pekerja atau buruh dalam rangka mencapai pengembangan hubungan industrial untuk mencapai keberlangsungan hidup, peningkatan, serta kesejahteraan bagi pekerja atau buruh. Kemudian, manfaat adanya lembaga kerjasama biparti. Yang pertama itu memiliki manfaat dapat mempererat hubungan silaturahmi serta keakraban dalam manajemen dengan para pekerja atau buruh. Yang kedua, dapat meningkatkan situasi kondusif kerja dan ketenangan usaha. Yang ketiga, dapat melahirkan sebuah inspirasi untuk inovasi bagi kesejahteraan perusahaan maupun pekerja atau buruh. Yang terakhir, yang keempat, dapat mencegah terjadinya dan berkembangnya masalah dalam hubungan industrial. Selanjutnya, tujuan dan fungsi adanya lembaga kerjasama biparti. Fungsi dari lembaga kerja biparti ini adalah forum untuk membahas masalah hubungan kerja perusahaan, utilitas publik, meningkatkan efisiensi kerja dan kesejahteraan tenaga kerja untuk memastikan kontinuitas ketenangan bisnis dan kerja kreatif. Fungsi komunikasi dan konsultasi berlaku untuk semua hal yang berhubungan dengan ketenaga kerjaan. Jadi saya berharap bisa mencegahnya munculnya masalah hubungan kerja. Kemudian tugas dari lembaga kerjasama biparti sendiri, yang pertama itu melakukan pertemuan secara periodik dan sewaktu-waktu apabila diperlukan. Yang kedua, mengkomunikasikan kebijakan pengusaha dan aspirasi pekerja atau buruh berkaitan dengan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keberlangsungan usaha. Yang ketiga, melakukan deteksi dini dan menampung permasalahan hubungan industrial di perusahaan. Yang keempat, menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pengusaha dalam penetapan kebijakan perusahaan. Yang terakhir, yang kelima itu menyampaikan saran dan pendapat kepada pekerja atau buruh dan atau serikat pekerja atau serikat buruh. Kemudian cara dalam pembentukan lembaga kerjasama biparti. Caranya yang pertama, LKS biparti dapat dibentuk dari unsur pengusaha dan unsur pekerja atau buruh.
Kedua itu, LKS bipartit bisa dibentuk pada setiap cabang perusahaan. Ketiga, pengusaha serta wakil serikat pekerja atau serikat buruh atau wakil pekerja atau buruh melaksanakan pertemuan untuk membentuk, menunjuk, dan menetapkan anggota LKS bipartit di perusahaan. Selanjutnya, para anggota menyepakati dan menetapkan susunan pengurus LKS bipartit. Dan yang terakhir, dalam membentuk dan susunan pengurusan LKS bipartit dicatatkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pengusaha dan wakil serikat buruh atau pekerja di perusahaan. Yang terakhir, komposisi kepengurusan LKS bipartit. Dalam susunan kepengurusan lembaga kerjasama bipartit dapat diambil dari unsur-unsur pengusaha dan unsur pekerja atau buruh dengan komposisi 1:1 yang pada jumlahnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan paling sedikit terdapat 6 orang di dalamnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sulistiawati, NIM 173. Di sini saya akan menjelaskan tentang menentukan unsur pengusaha dan unsur serikat pekerja atau buruh dalam kepengurusan LKS bipartit. Unsur pengusaha. Unsur pengusaha atau manajemen yang duduk dalam kepengurusan LKS bipartit sebaiknya berkewenangan membuat keputusan dalam perusahaan agar saran, pertimbangan, dan rekomendasi yang dihasilkan LKS bipartit dapat cepat selesai dan dapat ditanggapi oleh pimpinan dan manajemen untuk ditindaklanjuti dan diimplementasikan lebih lanjut. Unsur serikat pekerja atau buruh atau pekerja atau buruh. Di perusahaan terdapat satu serikat pekerja, buruh, dan semua pekerja atau buruh menjadi anggota serikat pekerja atau serikat buruh tersebut, maka secara otomatis pengurus serikat pekerja atau serikat buruh menunjuk wakilnya dalam LKS bipartit. Selanjutnya, di perusahaan belum terbentuk serikat pekerja buruh, maka yang mewakili pekerja atau buruh dalam LKS bipartit adalah pekerja buruh yang dipilih secara demokratis. Selanjutnya, di perusahaan terdapat lebih dari satu serikat pekerja atau serikat buruh dan seluruh pekerja atau buruh menjadi anggota serikat pekerja atau serikat buruh, maka yang mewakili pekerja atau buruh dalam LKS bipartit adalah wakil masing-masing serikat pekerja atau serikat buruh yang perwakilannya ditentukan secara proporsional. Selanjutnya, di perusahaan terdapat suatu serikat pekerja atau serikat buruh, dan ada pekerja atau buruh yang tidak menjadi anggota serikat pekerja atau serikat buruh. Maka serikat pekerja atau serikat buruh tersebut menunjuk wakilnya dalam LKS bipartit, dan pekerja atau buruh yang tidak menjadi anggota serikat pekerja atau serikat buruh menunjuk wakilnya yang dipilih secara demokratis. Perusahaan terdapat lebih dari satu serikat pekerja atau serikat buruh, dan ada yang tidak menjadi anggota serikat pekerja atau serikat buruh, maka masing-masing serikat pekerja atau serikat buruh menunjuk wakilnya dalam LKS bipartit secara profesional, dan apabila terdapat pekerja atau buruh yang tidak menjadi anggota serikat pekerja atau serikat buruh menunjuk wakilnya yang dipilih secara demokratis. Kewenangan dan produk LKS bipartit. 1. Memberikan saran. Saran disampaikan kepada masing-masing pihak, pengusaha dan pekerja, sebagai hasil yang dicapai oleh pengurus lembaga kerjasama bipartit dalam sarasehan di mana saran tersebut tidak mengikat. Contoh, menyarankan kepada pengusaha untuk mendirikan tempat ibadah dan sebagainya. Yang kedua, memorandum, hasil kesepakatan yang sudah pernah diajukan kepada kedua belah pihak, atau ketentuan-ketentuan lain
yang sudah disepakati masing-masing pihak tetapi belum dilaksanakan dapat disampaikan kembali kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Pergantian dan berakhirnya LKS Bipartit. Yang pertama, pergantian keanggotaan LKS Bipartit sebelum berakhirnya masa jabatan dapat dilakukan atas usul yang diwakilinya. Yang kedua, masa jabatan kepengurusan LKS Bipartit berakhir apabila orang yang menjabat meninggal dunia, mutasi atau keluar dari perusahaan, orang yang menjabat mengundurkan diri sebagai anggota lembaga, diganti atas usul dari unsur yang diwakilinya untuk menggantikannya. Tata kerja LKS Bipartit. Yang pertama, LKS Bipartit wajib mengadakan pertemuan sekurang-kurangnya 1 kali dalam sebulan atau setiap kali jika perlu untuk dilakukan pertemuan. Yang selanjutnya, materi pertemuan dapat berasal dari unsur pengusaha, unsur pekerja atau buruh, atau dari pengurus LKS Bipartit. Selanjutnya, LKS Bipartit menetapkan dan membahas agenda pertemuan secara periodik. Selanjutnya, hubungan LKS Bipartit dengan lembaga lainnya di perusahaan bersifat koordinatif, konsultatif, dan komunikatif. Sanksi yang dikenakan apabila tidak membentuk LKS Bipartit. Jika tidak membentuk LKS Bipartit, maka akan dikenai sanksi administratif, yaitu berupa teguran, peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pembatalan persetujuan, pembatalan pendaftaran, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, pencabutan izin lembaga kerjasama bipartit. Pihak yang membiayai LKS Bipartit. Segala biaya yang diperlukan untuk pembentukan dan pelaksanaan kegiatan LKS Bipartit dibebankan kepada perusahaan. Laporan kegiatan dan perkembangan lembaga kerjasama bipartit. Pengurus LKS Bipartit melaporkan setiap kegiatan yang dilakukan kepada pimpinan perusahaan. Selanjutnya, pimpinan perusahaan secara berkala setiap 6 bulan sekali melaporkan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten atau kota. Selanjutnya, instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten atau kota secara berkala setiap 6 bulan sekali melaporkan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan provinsi. Selanjutnya, instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan provinsi secara berkala setiap 6 bulan sekali melaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industri dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.